Halo Sobat Sinekrip, kembali lagi bersama saya Rasnim Hardika, Rashid Bayhaqi. Hari ini mau review satu film yang baru rilis nih kemarin, Babilonia. Bukan dong. Bukan. Babylon. Sorry kan di Indonesiai. Dari Damien Chazelle yang bikin La La Land, Whiplash tuh ya. Terakhir dia bikin apa? First Man. Jadi Jadi film Babylon ini, atau bahasa Indonesianya tadi lu bilang Babilonia, ini tentang Manuel Torres alias Manny, pembantu rumah tangga seorang produser besar, bukan produser lagi sih, yang punya studio kayaknya. Setelah itu dia bertemu sama Nelly Laroy, Margot Robbie pemerannya, yang dia punya keinginan besar untuk menjadi bintang film. Dan juga bertemu juga dengan Jack Conrad, diperankan oleh Brad Pitt, yang emang sudah terkenal. Yoi, udah jadi bintang lah saat itu. Setnya ini tahun 1926 awalnya, dan sampai 1952 di film. Memperlihatkan sejarah perpindahan antara film bisu ke film yang bersuara. Cerita soal obsesi ya, balik lagi ya. Kayak ya Whiplash gitu kan, La La Land juga kan sebenarnya pengen jadi bintang juga. Cuma setiap obsesi itu pasti harus ada yang dikorbanin sih. Bener. Harus banyak tuh yang dikorbanin gitu. Lu mau jadi superstar, apa lu mau jadi manusia biasa tapi hidup lu lebih bahagia? Nah itu tuh pilihannya nggak bisa lu dua-duanya gitu. Lu mau jadi superstar terus bahagia sulit ternyata. Dia bener-bener ngebungkusnya dengan baik, dengan latar sejarah yang juga semua orang di dunia ya harusnya tahu gitu, karena ini Hollywood kan, industri besar di film di dunia gitu. Jadi ya dunia sih kita jadi tahu lah penontonnya gitu. 1920-an tuh ada apa sih perubahan antara dari film bisu ke film bersuara itu, ternyata dampaknya ke para pemain itu begitu besar. Iya, gitu. Banyak yang akhirnya tertinggal gitu ya, kayak lu kalau nggak bisa adaptasi jelek suara lu. Bener. Ya udah lu udah nggak dipakai lagi lah. Udah nggak jadi bintang lagi. Bukan sekedar surat cinta terhadap sinema gitu. Tapi emang di sini kalau lu cinta banget, lu bahkan bisa setoksik itulah. Istilahnya zaman sekarang kan. Toxic positivity. Iya, jadi pokoknya lu bener-bener sampai bener-bener ya mental health lu kena gitu kan. Si Jack Conrad lu jadi stres sendiri, depresi gitu. Si itu juga siapa, Laroy juga itu, si Margot Robbie judi, ngobat. Hidupnya nggak jelas lah gitu, jadinya nggak punya arah. Terus dia juga jadinya nggak bisa sopan santun ke orang gitu kan yang perlu tuh, hidup beragama tuh perlu. Ini glamor gitu, tapi lama-lama anjing dengan tempo editingnya ngedance gitu, party ini lama-lama tuh capek gitu kayak. Bener. Gila ya. Adegan-adegan awalnya gitu ya, ya bukan pas gajah ya, tapi yang udah masuk ke pesta aja. Gila, emang liar. Parah, seliar itu sih, maksudnya Damien Chazelle berani banget buat ngangkat surat cintanya dia, ternyata nggak secinta itu gitu, nggak seindah itu maksud gue, tapi lebih ke bener-bener sisi yang satu lagi selain cinta itu kebenciannya, maksudnya ke dunia yang gelapnya, gemerlap. Mengkritik Hollywood juga kan gitu sebenarnya. Iya, ada yang ngomongin soal ini juga cuy, buruh figuran figuran murah, terus ada yang mati, kru tuh ya udah mati aja kru gitu ya, nggak ada kayak ini penting, nggak ada, udah gitu. mati gitu. Ini juga maksudnya diperlihatkan banget kerasnya industri film di balik layarnya seperti apa gitu ya. Mungkin sampai sekarang juga kali ya, kenapa keras banget industri film, banyak orang yang diteriakin, dimaki-maki. Mentalnya tuh kena banget lah kalau zaman sekarang. Mental. Gitu. Sebenarnya warnanya dominan tuh ada merah. Selalu ada warna merah. Panas gitu. Panas. Filmnya tuh panas gitu. Tapi dibikin gelap gitu. Maksudnya kayak di scene yang pesta pertama itu kan ada warna merah tapi dibikin warna oranye dan gelap gitu. Itu kelihatan banget. Maksudnya dari warna ini kelihatan moodnya itu tentang obsesi dan ya orang-orang yang saking cintanya sampai menghancurkan dunianya sampai yang nggak jelas lah. Gitu. Kayak ada sisi horornya gitu, maksudnya kayak thrilling gitu. Ada bagian-bagian yang gelap nih, terus tiba-tiba ada apa gitu, brutal juga gitu. Brutal. Oh ya, ini kayaknya emang ada luapan amarah juga gitu di situ gitu ya, di filmnya gitu, yang emang mau digambarin sama Damien Chazelle. Si kolaborasi antara Damien Chazelle sama temennya nih, Justin Hurwitz masih dari awal filmnya gitu ya sampai sekarang. Dan Jazz tuh bisa dibikin kayak gitu. Maksudnya
ada sisi lainnya juga yang bisa iya, gitu kayak jazz yang biasanya identik dengan keindahan musiknya, dengan musik yang enak, musik yang mahal, ini jadi musik yang chaos, thriller banget gitu rasanya. Maksudnya jadi hawa-hawa yang tegang lah dari pergerakannya, gambar kemana-mana gitu. Emang khas Chazelle kali ya, jadi dia suka geraknya liar banget, jauh gitu. One long take-nya panjang dan kemana-mana, itu khasnya dia sih. Sampai di sini juga masih kayak gitu kan. Selain itu production design-nya udah jelas ya, ini tahun tahun 1920-an. Effortnya banyak lah ini. Bener, effortnya banyak mahal. Banyak mahal nih kayaknya. Itu kelihatan banget sih dari production design-nya gitu, tempat-tempat yang emang merepresentasikan tahun 1920-an gitu. Karakternya banyak kan, karakternya juga banyak tuh. Itu ya juga pastinya ke tuh. ini juga apa? Tata busananya kan, maksudnya kostum desainnya pantas masuk ini kayak Oscar kan? Masuk ya Babylon ya. Kostum desain, production design, sama score tadi gue cek. Si Justin Hurwitz juga masuk karena ya bagus banget musiknya. Si Bang Jago. Yang kurang, ini film kayak nggak ada tujuannya sih gue. Kayak pas nonton tuh kayak mau kemana nih ya gitu. Tapi ujungnya sebenarnya bener gitu, Manny lagi ya, balik ke Manuel lagi gitu karakternya. Emang dia yang mengawali, dia juga yang mengakhiri filmnya gitu. Cuma di perjalanannya ini hampir 3 jam gitu ya. Ini film anjing chaos. Terus kayak Laroy itu kayak anjing bikin chaos lagi. Si Jack sekarang nyeritain Brad Pitt gini gitu kan, nyeritain Sydney gitu. Banyak gitu karakternya yang diceritain gitu. Nah itu kadang gue jadinya bingung nih mau ngikutin siapa nih ceritanya sebenarnya gitu. Tapi mungkin jangan-jangan juga itu emang ya maksudnya untuk menampakkan chaosnya itu kali ya. Gue juga berpikirnya gitu juga kali ya. Maksudnya karena di sini treatmentnya chaos, jadi dengan karakter-karakter banyak bikin kita juga sebagai penonton pikiran kita chaos gitu. Bisa jadi. Kacau gitu nih, ngikutin siapa sih. Yang sebelum-sebelumnya kan kalau First Man ya jelas. Iya cuma satu, La La Land 2 orang ini. Whiplash 1 orang. Harus siap-siap aja, maksudnya ini kok tiba-tiba ke sini gitu, lompat ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke situ gitu. Perpindahan itu yang menurut gue emang rada pusing sih. Tapi ya balik lagi, ini mungkin tujuannya si Chazelle gitu, bikin yang emang banyak karakter dan perpindahan itu cepet dengan editing yang gila, face cutting gitu kan, terus intercut dari durasi ya sih. Ini panjang banget, 3 jam. Dengan 3 jam itu menurut gue dengan cutting seperti ini itu bener-bener bikin orang makin chaos itu, makin pusing gitu. Apalagi maksudnya panjang ya. Iya, di tengah-tengahnya pun kan adegan-adegannya lu gue nggak expect ya. Maksudnya tiba-tiba ada brutality kayak gitu ya, gore gitu. Terus tiba-tiba ada muntah lah, apalah gitu kayak wah gila, emang dia menunjukin sisi menjijikannya dari Hollywood. Tapi kayak menjijikannya sih. Anjing gue nggak expect. Berak, gajah di awal-awal ada, anjir itu ngeri banget sih. Gak bayangin anjing kalau ditumpahin ininya gajah. Dan gak spoiler nih ya, biar gak spoiler ya. Ada satu adegan tuh yang wah gila kayak ngilu dah gue juga. Ngeliatnya ngilu gitu. Aduh, bisa-bisanya nih orang makan. Ya bisa dibilang ekstrim banget kan ya. Ekstrim banget lah. Itu ada satu adegan yang emang ekstrim banget dan anjing menjijikan banget. Karena berhubungan dengan hal yang menjijikan. Walaupun gitu. udah disensor-sensor ya, di-cut gitu ya sama lembaga sensor. Banyak yang disensor juga ya di BTW. Wah, adegan nih. Adegan Margot Robbie dapat peran pertama ya. Itu keren banget sih kata gue, kayak anjir, emosinya dapet gitu. Udah mana dia nunjukin kualitas acting yang bagus gitu ya. Ditambah editingnya antara beberapa adegan tuh keren gitu, kayak intercutnya tuh tak anjing. Bareng sama si Manuel yang berusaha ya kan. Iya, lagi berusaha ambil kamera, terus juga adegan digabungin sama nanti ada Brad Pitt, si Jack Conrad ini lagi acting, lagi mencoba buat mendalami perannya gitu kan. Terus dia profesional gitu kan. Terus ujungnya bagus gitu kan, kayak langsung slow down semua gitu, matahari tenggelam. Adegan itu gue kayak terharu banget sih. Maksudnya mungkin kita yang suka film semua yang nonton di sini suka film. Anjir, iya ini bikin film semangatnya kayak gini gitu. Si Nelly Laroy, Margot Robbie-nya ini lagi baru acting dengan suara. Gitu. Di studio yang tag 1 sampai tag 8 itu keren banget sih. Itu part menurut gue anjir, itu jadi film pendek keren abis. Yang dia harus ulang lagi, masalahnya kocak-kocak gitu ya, tapi ujungnya bangsat banget.
Oh itu keren banget, keren banget. Special appearance si ini sih, apa sih? Tobey Maguire. Tobey Maguire tuh keren banget sih. Gue jadi inget dia di Spider-Man yang ketiga. Ya, ada jadi jahat lah. Jadi jahat gitu, itu keren abis. Jadi antagonis keren juga ternyata. Keren, kayak orang sakau gitu. Sakau bener-bener. Ya dandanan juga sih. Iya makanya. Skor kali Skor. Gue lebih suka ini dibanding First Man, tapi ya 7,5 lah berarti gue. Bagusnya nggak bagus banget juga sih. Kurang gimana gitu, nggak berkesan gimana gitu. Tapi bagus sih. Kalau gue 8 sih. Ini perasaan yang sama ketika menonton ini gue Once Upon a Time in Hollywood. Kalau gue. Oh, oke. Soal sinemanya, dunia industri filmnya gitu. Iya. Ini orang yang cinta doang yang bisa bikin kayak gini gitu, tapi berani banget Chazelle buat bikin yang chaos gitu, berantakan, nggak cuma indah-indahnya dunia film doang, tapi di balik layarnya yang mengerikan. Iya, dia tunjukin nih. Yang belum pada nonton, coba nonton filmnya, cuma siapin mental juga gitu ya sebelum nonton. Gua agak kurang expect, oh ternyata begini filmnya. Nggak cuma mental doang, tapi fisik lu harus 3 jam dan ada adegan menjijikan itu tuh. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe gitu ya, nyalain lonceng notifikasinya buat dapat update-update terbaru dari Sinekrip. Dan jangan lupa join Discord-nya, ada follow juga, dan tungguin aja konten-konten lainnya ya. Iya, yang ada di Sinekrip. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.